sana. Apa jangan-jangan daun emas ini salah satu peninggalan dari hartanya Fir'aun yang terbawa ke sungai Nil ini? Karena kan waktu tenggelamnya itu sama pasukannya itu bersama Nabi Musa. Ya, karena kesombongannya. Karena kesombongannya ya. Dan mereka tidak mau mengikuti apa yang jika sudah terjadi akan terjadi, karena tidak bisa masuk ke akal manusia. Contoh dari membelah lautan, itu semuanya gaib, tidak terlihat. Semuanya itu adalah warisan dari sang. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel para pejabat jaket. Terima kasih untuk seluruh semua para pejabat jaket dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur para pejabat jaket mendapatkan warisan dan hikmah yang baik yang
Syukur bahwasanya itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani sama Ustaz Jari, dan insyaallah hari ini kita akan melakukan yang seperti yang biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi. Kali ini terkait sebuah benda ya. Ini dari salah satu subscriber pada Pesantren Jagat yang diserah terimakan di Padepokan, minta untuk dinikahkan jika ada perjanjian terputus kepada sang yang punya. Ingin dilihat sejarah dari benda pusaka ini, karena konon benda ini dari nenek dan kakeknya, karena sudah paham dan mengerti tentang benda-benda seperti ini. Jika tidak, ini akan berakibat fatal kepada yang memegangnya. Lalu zaman dahulu itu nenek kita, kakek kita tidak memahami adanya perjanjian gaib, sehingga bisa menahan perjalanan gaibnya setelah meninggal. Ya alhamdulillah dengan dakwah di video ini banyak yang mengetahui itu, dan banyak yang Allah akan beri sadar hidayah lewat video ini. Ini seperti pisau atau daun, saya tidak paham, cuman ini ada pisaunya, ada gagangnya, tapi berbentuknya ada daunnya, dan ini motif-motif gambar juga gambar daun. Ini seperti besi ya, warna kuning. Insyaallah kita akan mediumisasi benda ini, mengungkap rahasia di benda ini, dari mana solusinya, dan digunakan untuk apa saja dulu, dan hidup di zaman apa. Nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi. Allah tersetuju pada Mas Jagat bahwasanya nanti kita berdialog dalam bahasa Cina harus disaring lagi. Kebenaran ucap milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya seperti gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja. Anjari siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurjana nirwana kondisi untuk tidak ada kekuatan yang sedang. Hanya energi yang siapa yang bisa masuk dalam tubuh meditasi dan diversi bagian dia itu diri. Sang yang nurjana nirwana sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nurjana nirwana kondisi untuk menarik energi yang ada dalam benda ini, yang ada di hadapan saya yang terkuat. Energinya tertarik, penghuni energi yang ada di benda ini tertarik dan tertarik dengan sang yang nurjana nirwana. Energinya sinkron dengan tubuh mereka, hanya bisa menguasai tangan matamu dan tangan. Hanya bisa menguasai tangan. Bahasa manusia, pakai bahasa manusia agar kami bisa berbicara. Ya, bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siapa saya bicara? Dari golongan apa Anda? Dari golongan dari alam kahyangan. Dari alam kayangan. Ya, kami adalah dari para dewa. Dari golongan para dewa. Kalau golongan dari para dewa itu, Anda termasuk siapa? Namanya siapa? Dewa siapa? Karena banyak sekali dewa-dewa yang ada di alam kayangan. Kami dewa kemakmuran. Oh, dewa kemakmuran. Yang berada di mana? Mungkin kamu mengenalinya, dewa yang membuat kemakmuran di alam dunia. Dewa yang membuat kemakmuran. Dewa apa kalau yang dikenal? Kalau dewa itu kan dulunya kepercayaan orang Hindu. Tapi Anda sudah Dari zaman dahulu, sebelum adanya dunia ini, kami ada di kisah pewayangan. Oh ya. Jadi sebelum adanya agama Islam, ada dulu beberapa dewa. Dewa kemakmuran itu dewa apa? Siwa. Oh, Krishna. Apa itu benar? Apa Dewa Bayu? Itu semua merangkum kepadaku. Apa terserah manusia yang mengucapkan itu, karena dari zaman dahulu memanggil dewa kemakmuran, baik dari alam kahyangan ataupun alam dunia marcapada. Dan dulu Anda ditugaskan di mana sebelum Anda di benda ini? Kami ada di atas sana. Itu suatu simbol saja, daun emas. Oh iya, ini daun. Itu jatuh dari suatu keanugerahan Sang Pencipta. Itu daun dari surga yang terbawa air kehidupan, air kemakmuran yang saat ini manusia menikmatinya, membuat makmur walaupun di bumi itu tanah yang gersang ataupun pasir perbukitan. Perbukitan. Ya, Air itu masih ada sampai sekarang. masih tidak pernah surut jika tidak ada yang mengganggunya, karena ada dua aliran sungai itu yang asal muasalnya dari surga loka itu. Padahal itu sudah jelas dari surga kami terhanyut melalui daun itu
sampai saat ini diabadikan. Itu untuk kemakmuran di dunia. Tapi jika manusia mempercayainya, bisa menduakan sang penciptanya. Sungai yang kedua aliran, yang satu dari surga, aliran itu ada di mana? Negara mana itu? Itu ada di padang pasir. Ada yang sangat ini menyambung, terus menyambung, yaitu nama sungai yang dijuluki dari zaman dahulu. Para nabi pun sudah mengetahui di zaman purbakala. Itu sungai dinamakan Sungai Nil. Karena sungai itu mengalir terus menyambung. Nil itu menyambungkan kehidupan umat manusia di saat kekeringan dan di saat ingin kemakmuran. Tapi banyak dari zaman dahulu ada yang disusupi, maka air itu ada yang putih dan ada juga yang biru. Aslinya air itu satu, air kemakmuran dari surga yang aku dorong, dan aku pun mulai mengalir mengikuti air itu. Simbolnya daun emas dari surga jatuh ke alam kahyangan, yaitu alam swarga loka, langsung mengalir ke pusatnya, ke sungai yang ada di dunia. Sungai Nil itu ada di India itu. Ya, itu mengalir ke padang pasir sampai ke berbagai negara-negara. Dulu kalau berasal dari yang daun ini pernah mengalir lewat sungai Nil, yang air itu dari surga. Dulu ada sejarah tentang sungai Nil yang sangat atau cerita, saya tidak tahu ini, tentang tradisi yang membunuh atau mengembangkan gadis ya untuk di sungai Nil. Itu pernah terjadi atau tidak? Ya, itu dari aliran sungai. Air yang berwarna biru itu sudah disusupi oleh bangsa iblis, bangsa-bangsa jin pasik ataupun siluman yang saat ini ada di sungai itu. Banyak golongan-golongan siluman buaya Nil, ada golongan ular ataupun itu. Semuanya meminta wadal agar umat manusia tersesat, tidak mempercayai sang penciptanya. Ya, ada hal di waktu zaman dahulu pun, di zaman sebelumnya ada nabi-nabi. Nabi pun sudah mensiarkan dengan kekuasaannya. Ya, tapi kalau di zaman Nabi Musa, ya itu sudah tertera ada wadal dengan cara melemparkan gadis ke
dalam sungai itu agar tidak terjadi kekeringan. Padahal di situ ada aliran dari surga yang mutlak. Itu atas perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu air kemakmuran. Jika diminta oleh wasilah kenabian ataupun kewalian, itu akan timbul dengan sendirinya, muncul untuk mengabulkan permintaan umat manusia yang dekat dengan Sang Penciptanya, baik itu wali ataupun nabinya. Tapi yang di sini ini kebanyakan dulunya itu mempercayai ada dewa, menyembah para dewa. Tapi sekarang Anda bisa sudah muslim ini. Kami sudah mengikuti raja di alam sana. Kami sudah disempurnakan dengan wasilah beliau, karena beliaulah sang penguasa saat ini di alam sana. Nah, kalau yang disebut dengan para dewa, Dewa Siwa, Dewa Krishna, berarti dulu memang ada dan sekarang ada di kayangan. Dan mereka sudah muslim semua atau belum? Ada sebagian yang belum. Oh, ada sebagian yang belum. Karena masih punya tugas tersendiri. Oh, iya. Di zaman dahulu itu pun sudah dibuktikan bahwa keajaiban yang mutlak di permintaannya para nabi ataupun wali, jika terjadi kekeringan, kami menggerakkan sumber air dari sana untuk terus-menerus mengalir agar menyuburkan dan menjadi kehidupan umat manusia. Maka sungai itu bercabang menjadi dua arah. Yang satu airnya sangat bening dan putih, yang satu agak kehijau-hijauan. Dahulu pernah dengan mujizatnya Nabi Musa untuk menyadarkan umat Nasrani ataupun umat yang ada di sekitar itu menjadi memerah seperti darah dan bau amis. Jadi dulu Nabi Musa alaihissalam itu pernah berdakwah di sungai itu. Ya, karena kaum di sana tetap mempercayainya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun? Ya, mereka tahu dengan Raja Fir'aun itu yang tenggelam di Laut Merah itu? Karena mereka sudah tertipu oleh Fir'aun itu, selalu berkhianat kepada Nabi, dan dibuktikan banyak kejadian terjadi kekeringan dan terjadi lagi melimpah luas subur makmur.
tapi masih tidak percaya dengan adanya Sang Pencipta. Iya. Didatangkan hama dan terjadi lagi terus menerus sampai tenggelamnya kena ajab dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Iya. Kalau Laut Merah dengan Sungai Nil ini apakah berhubungan? Ya, itu kan alirannya menyambung terus ke sana, menyambung ke beberapa benua, menyambung ke berbagai negara-negara di sana. Maka dari itu umat manusia sepanjang sungai itu mendirikan kemukiman dan menjadi kehidupannya di setiap pinggir-pinggir sungai, dan negara-negara lain pun menjadi makmur karena sungai itu tidak akan pernah surut kembali, karena sudah tidak ada terjadinya kemusyrikan. Yang tumbal wanita gadis itu ya sudah tidak ada ya. Itu tetap, tapi banyak bangsa jin pasik ataupun siluman yang di situ. Tetap yang mengotori itu ada, tapi tidak sangat kuat untuk dipercayainya. Saat ini tidak pernah surut karena sudah disempurnakan, yaitu kami yang hinggap di daun emas itu, yang mengalir ke seluruh sampai ke ujungnya. Aliran Sungai Nil itu ya. Oh, baru tahu saya itu. Kalau dulu. Jadi itu simbol daun bisa memupuk dan mendorong air agar terus mengalir. Karena kami semua sudah ditugaskan sesuai permintaan umat manusia, baik dari kewalian ataupun nabi, itu akan dikabulkan semua permintaannya, dan sampai saat ini menjadi abadi, mengalir terus karena tidak akan surut, karena ada dari sumbernya langsung dari atas sana. Apa jangan-jangan daun emas ini salah satu peninggalan dari hartanya Fir'aun yang terbawa ke Sungai Nil ini? Karena kan waktu tenggelamnya itu sama pasukannya itu bersama Nabi Musa. Ya, karena kesombongannya. Karena kesombongannya ya. Dan mereka tidak mau mengikuti apa yang diberitahu oleh Nabi. Nah, saya mau tanya, saat Nabi Musa melemparkan tongkat ke laut dan laut itu terbelah, itu sebenarnya apa yang terjadi itu? Siapa yang membelah itu? Apakah air itu tiba-tiba bisa hidup dan mengikuti perintah Nabi Musa, atau ada para malaikat yang membelah itu lautan itu? Yaitu atas izin Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu suatu mujizat yang diberikan kepadanya, yang diwariskan. Semua keilmuan-keilmuan dari Sang Pencipta itu tidak
tidak bisa terlihat oleh umat manusia di bumi, di jagat raya. Karena itu timbul langsung dari Sang Pencipta. Jika masih terlihat ataupun masih berwujud, itu adalah melalui keilmuan dari akalnya manusia. Dari manusialah yang menciptakan. Itu sudah izin dari Sang Pencipta dan diwariskan oleh Nabi Musa. Karena itu pewarisnya masing-masing dari terah kenabian yang akan dikabulkan semua doanya. Karena Nabi Musa itu pernah punya yang sama itu yang Allah. Nah, kalau ada manusia yang saat ini tetap masih menyembah para dewa, sedangkan Anda sendiri Dewa Kemakmuran sudah menjadi Muslim, itu bagaimana menurut Anda? Maksud dan tujuan bukan ini yang dia, karena dulu kan para dewa masih ada di atas sana, di daerah India, Hindu-Buddha. ya, itu semuanya karena kami disembahnya. Sebenarnya itu cuma sekedar wasilah ataupun perantara. Semuanya kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Pencipta alam di bumi yang nyata. Karena umat manusia waktu itu belum ada yang namanya penuntun ataupun penganutnya, menyembah ke berhala ataupun menyembah kepada patung. Sebenarnya itu sekedar wasilah ataupun perumpamaan kepercayaan. Karena mereka belum mengetahui dan sudah turunnya para nabi ataupun yang memberikan petunjuk, itu banyak yang terjadi, dialihkan kepercayaan, percayanya hanya kepada Sang Pencipta, bukan kepada berhala ataupun pada patung. Itu simbol dari daun emas pun banyak yang timbul menjadi sesat dari umat manusia karena mempercayai dan meyakini sebenarnya itu suatu simbol ataupun perumpamaan wasilah dari Sang Pencipta saja. Karena daun itu banyak makna dan bisa mendorong suatu kemakmuran yang ada di muka bumi, terutama yang makhluk yang bernyawa. Ternyata luas sekali kisah ini, daun emas ini, dan sangat luar biasa ya kisah ini dari Dewa Kemakmuran. Apa nama Anda asli memang Dewa Kemakmuran atau memang ada nama lain? Namaku sebenarnya banyak umat manusia yang menyebutkan. Banyak. Tapi kami itu adalah tetap satu. Karena umat manusia tergantung daerah ataupun tempat
mereka menyebutkannya berbeda-beda. Seperti para wali Allah pun di mana-mana, dan nabi pun banyak penyamaran ataupun nama-nama yang lainnya. Karena itu sudah perintah dari Sang Pencipta agar tidak gamblang diketahui oleh umat manusia jati diri kami, siapa dan mau menjalankan tugasnya apa tuh tidak boleh ya. Karena manusia itu gampang untuk mengalihkan kepercayaan. Iya, memang sudah takut salah. Ini salah pengertian mempercayai sehingga bisa menjadi timbulnya syirik dan musyrik ya. Ya, maka dari itu semuanya banyak yang menyebut sebagai keilmuan ataupun kemakrifatan. Makrifat itu, ilmu makrifat itu hanya di dunia yang nyata. Kalau seperti kami itu yang mempunyai ilmu makrifatullah yang mutlak dari Allah yang diwariskan kepada kami, itu tidak bisa terlihat, tidak bisa, karena itu gaib. Jika yang nyata itu, yang kemakrifatan itu semua dibentuk oleh otak manusia, akal manusia. Dia tahu tentang makrifatullah. Saya nggak tahu, jadi saya nggak berani nanya, takut saya salah nanya. Ya, maka kenapa banyak kemukjizatan yang diberikan kepada nabi ataupun wahyu ataupun karomah yang lainnya, itu yang sudah mutlak diwariskan kepada ahli warisnya. Tidak akan terlihat wujud ataupun perumpamaan. Jika sudah terjadi, akan terjadi, karena tidak bisa masuk ke akal manusia. Contoh dari membelah lautan, itu semuanya gaib, tidak terlihat. Semuanya itu adalah warisan dari Sang Pencipta. Itu ilmu makrifatullah, hanya Allah lah yang menurunkannya dengan sendirinya tanpa diinginkan oleh umat manusia yang dekat dengan Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, iya. Semakin kesini semakin dalam. Saya apa makna kami seperti ini? Kami menggenggam dan kami mengabdi karena kami taat dan patuh kepada perintahnya. Jadi tangannya menggenggam, itu ada simbolnya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerangkan itu semua kepada saya. Dan sangat sedikit sekali pengertian saya tentang apa yang Anda ucapkan. Semoga saya diberi pemahaman oleh Allah SWT. Dan mungkin cukup ya dialog kali ini, pertemuan kita di sini. Maka kamu pun akan tahu nanti arti dan merasakan. Amin ya Allah. Jika sudah berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, daun itu akan bisa menyuburkan dan memakmurkan, bisa mengeluarkan
bermacam-macam mata air, seperti yang sudah dilakukan oleh para wali ataupun para nabi dan rasul. Iya, subhanallah. Daun itu simbolnya sangat banyak sekali. Iya, dewa kemakmuran, apa ada yang mau disampaikan kepada kami, pesan-pesan untuk kami? Nanti itu semuanya masih dirahasiakan. Oh ya, ya. Karena itu suatu gambaran sudah kami sampaikan dengan hal simbol daun itu. Iya, terima kasih. Tinggal dipergunakan, tinggal dikaji keilmuannya, tinggal dipraktekkan. Karena tidak bisa dengan hanya sekedar teori ataupun akal sehat umat manusia saja. Iya. Allah subhanallah. Kami unjuk pamit Iya, silakan. karena kami sudah cukup untuk menyampaikannya. Iya, terima kasih sekali. Saya ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah. Walau alam bisawab, ya, kebenaran mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait daun, saya kira ini bisa, ternyata daun yang berwarna kuning ini ternyata ada hubungannya dengan sungai ini, dan ada kisah di dalamnya tentang perjuangan Nabi Musa dan Raja Firaun, dan ada pesan-pesan yang sangat luar biasa. Nanti dijabarkan lagi, diulang lagi videonya, karena ada tentang kalimat tentang ma'rifat itu saya takut salah, takut dan tidak tahu ya. Jadi tidak berani bertanya karena tidak tahu tentang hal itu sebenarnya. Tapi ini sebagai pembelajaran untuk kami, filosofi tentang daun untuk kemakmuran semuanya. Mungkin itu saja di video kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.